Perkenalkan, nama saya Deliana Aprila, NIM 114200100 dari Pluk 8 Praktikum Sil. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara pengerjaan acara 1 terkait registrasi dan digitasi. Nah, jadi yang pertama itu, setelah kita membuka Archmap-nya, di opsi Customize kita pencet. Terus di bagian toolbars-nya ini harus ada beberapa yang sudah kita checklist. Di antaranya itu ada 3D Analysis, Advanced Editing, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, sama ada Standard dan Tools. Nah, masih di bagian Customize juga, ini kita pencet yang Extensions. Terus ke 88-nya ini dipastikan sudah terchecklist. Nah, selanjutnya eh, kita perlu menyesuaikan koordinatnya sesuai dengan peta yang sudah kita siapkan. Jadi kalau saya itu petanya berada di Batu, Jawa Timur. Terus kodenya ini kita ubah menjadi UTM dengan cara di bagian layers kita klik kanan, terus di properties nanti ada koordinat sistem. Ini kita pilih yang projected coordinate system, kita klik tanda plus kecilnya, terus kita cari yang UTM. Setelah itu pilih yang WGS 1984. Nah, karena tadi peta saya terletak di Batu Jawa Timur, itu ada di bagian bawah garis. Jadi kita pilih yang short term hemisphere dan zonanya di yang 49S. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian selanjutnya ini kita menambahkan file peta yang sudah kita cari dengan cara add data. Nah, di sini petanya langsung aja kita input. Nah, langkah selanjutnya itu setelah petanya udah terinput seperti ini, kita lakukan registrasi dengan cara menekan opsi yang apa nih? Add control point, kita klik. Terus kita zoom di bagian pojok kiri atas peta, di bagian tanda plus gridnya ini kita klik, klik kiri, lalu kita klik kanan untuk input X dan Y-nya. Untuk X-nya itu nilainya 132 sesuai pada peta. Kita bisa lihat ada 1324100, sama untuk Y-nya itu ada 9139990. Terus kita klik OK. Nah, terus nanti ini kita pencet aja di bagian zoom to layer untuk melihat kembali petanya. Nah, sini udah ada di pojok kiri atas. Nah, lalu kita zoom lagi di bagian pojok kanan bawah. Sama seperti tadi, kita tambahkan di bagian plusnya ini. Terus kita klik kanan untuk input X dan Y-nya, di mana X-nya itu ada 1340100 dan Y-nya 9115990. Itu kita klik OK. Nah, kayaknya terus kita zoom to layer. Nah, nanti seperti ini. Sudah ada di pojok kiri atas dan di uh, kanan bawah. Nah, selanjutnya kita update georeferencing. Ini tujuannya untuk menyesuaikan koordinatnya pada yang ada di ArcMap ini yang telah kita input tadi. Nanti tanda plus tadi akan hilang. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan digitasi. Jadi nanti ada uh, apa ya, pembentukan poligon untuk membentuk wilayahnya itu. Terus nanti ada polyline untuk kita membagi untuk kita membuat jalan dan sungai, sama nanti juga ada yang poin itu untuk uh, bangunan atau titik-titik lainnya. Nah, yang pertama itu untuk uh, menambahkan atau kita untuk digitasi wilayahnya, wilayah Batu ini karena dia terdiri dari 3 kecamatan ya. Itu kita ke bagian katalog kita klik. Bentar, ketutupan. Di bagian katalog kita klik, terus kita tambahkan folder tadi kita menyimpan petanya. Jadi connect to folder. Nah, terus tadi untuk input untuk kita digitasi
melakukan digitasi ini kita tadi kan udah kita connect ke folder yang menyimpan file petanya. Terus ini kita klik kanan, terus kita pilih opsi new, shape file. Nah, terus nanti kita klik aja batas administrasi. Terus untuk type-nya ini kita pilih yang polygon. Nah, ini juga kita klik edit terlebih dahulu untuk sebentar kamu mengganggu. Untuk kita pilih project connected-nya ini yang 49S. Nah, oke. Terus ini kita pencet oke. Nah, selanjutnya kita pencet lagi di bagian katalog yang batas administrasinya ini. Sudah kita tambahkan tadi, kita klik kanan, terus edit features, terus kita klik yang start editing. Nah, terus ini di bagian editor, kita eh, klik editing window sama kita klik create features-nya. Nah, setelah itu ininya kita klik batas administrasi, terus kita pencet yang polygon. Nah, terus kita udah bisa mulai mendigitasi peta tersebut. Digitasi. Nah, kalau udah ini kita klik kanan dua kali. Nah, nanti petanya akan jadi seperti ini. Ini masih perlu gue pas nggak, Jon? Gue pas dulu kah? Zara. Jadinya akan seperti ini hasil digitasi wilayahnya. Terus ini kita ubah aja. Jadi yang hollow kita pilih sama buat outline-nya bisa kita bebas milih warna apa. Kalau di sini saya menggunakan warna hijau dan buat ketebalan garisnya itu kita ubah jadi satu. Oke. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Selanjutnya setelah kita membentuk poligon untuk batas-batas wilayahnya, sekarang kita mengcut atau kita potong, kita bagi sesuai batas kecamatannya di ini di opsi cut polygons tool. Ini kita zoom aja, terus kita potong sesuai batas administrasinya. Kalau udah kita klik dua kali. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi nambahin buat yang di dalamnya lagi sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Batu.
dua kali lagi di sini. Nah, terus kalau petanya udah terbagi sesuai ininya, nah, di bagian jalan ini kita start editing, terus kita klik jalannya dan pilih conversion tools-nya yang lain. Terus kita menambahkan jalan di peta. Nah, untuk jalannya tuh yang warna merah ini. Nah, terus untuk kalau jalannya udah, ini di bagian editor kita klik stop editing dan kita save hasil editannya tadi. Nah, selanjutnya eh, kembali ke bagian katalog, kita untuk menambahkan sungai, kita pencet new sama seperti tadi, shapefile, terus kita ubah namanya sungai. Terus untuk future type-nya yang polyline, dan yang tadi di bagian ini juga jangan lupa pilih yang 49S. Oke, oke, terus ini di bagian sungainya kita klik kanan, edit future, start editing, terus ini yang sungai kita opsi yang lain. Nah, untuk sungai ini sesuai yang di peta itu emang warnanya yang biru, terus kita tinggal mengikuti garisnya. Itu kita ganti river, sama ketebalannya 1, sama tadi juga yang jalan, ini kita pilih yang highway, ketebalannya juga eh, kita ganti 1. Nah, untuk sungai sama jalan udah. Selanjutnya, ini jangan lupa kita save editing dulu. Di save editnya, terus stop editing. Nah, selanjutnya kita nambahin buat bangunannya atau uh, titik suatu lokasi. Ini kita tambah yang new, terus seperti tadi shapefile. Ini sudah benar poin, terus kita namain aja bangunan. Atau kalau saya di sini mau nunjukin titik kecamatan yang ada di Kota Batu. Ini juga kita ganti yang 49S. Ini langsung kita klik yang di bagian kecamatan ini. Terus edit feature, start editing. Terus di bagian kecamatan kita pilih yang poin. Nah, di sini ada Kecamatan Batu. Nah, terus jadi tadi dari awal udah kita buat untuk wilayahnya dengan poligon, terus udah kita bikin batas daerahnya itu dengan cara cut poligon. Terus nanti untuk bikin jalan dan sungainya itu menggunakan polyline. Sama nanti untuk penambahan titik kecamatannya atau bangunan kita bisa menggunakan yang poin. Nah, ini sudah jadi. Terus untuk melihat hasilnya kita bisa unchecklist yang layer
petanya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Terus bisa kita langsung save.